Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kelas ini dalam rangka diskusi pengaruh dampak penampalan remaja. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dengan selawat yang selalu kita lantunkan kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang terhormat kedua penyaji kita yang hadir pada hari ini, yang saya hormati naturen kita yang hadir pada hari ini. Baiklah, saya moderator akan menyampaikan tertib acara pada hari ini. Tertib acara yang pertama ialah pembukaan yang sedang berlangsung. Tertib selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh saudari kita Sylvia Syarin. Kepada Sylvia Syarin dipersilakan. Para hadirin dimohon berdiri. Inilah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Tertib acara selanjutnya adalah marilah kita panggil penyaji yang pertama ialah saudari kita Rafika Aliani Miki. Kepada Rafika kami persilakan. Marilah kita panggil penyaji kedua ialah saudari kita Siti Aisyah. Kepada Siti dipersilakan. Marilah kita perkenalan dengan penyaji pertama kita Rafika Aliani Miki. Kepada Rafika dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Aliani Mimbi. Saya lahir di Padang 21 Maret 2009. Saya tinggal di desa Titian Modang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya marilah kita berkenalan dengan penyaji kedua kita. Kepada Siti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah. Saya lahir pada tanggal 16 Agustus 2009. Saya tinggal di desa Titian Modang, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Kelayang. Kepada penyaji 1-2 kita dimohon duduk kembali. Sebelum masuk presentasinya, tujuan presentasi ini adalah supaya anak remaja menjadi disiplin dan tidak melanggar aturan. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita.
Baiklah, kalau gitu langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya yang akan disampaikan oleh Vika dan Siti. Kepada Vika dan Siti, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penyaji ke-1, di sini saya akan membahas mengenai dampak kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang melampaui batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitar, serta suatu tindakan yang dapat melanggar norma-norma dan hukum. Secara sosial, kenakalan remaja ini dapat disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga remaja ini dapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja atau anak sekolah dapat memiliki berbagai pengaruh yang signifikan pada individu tersebut, lingkungan sekitarnya, dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa pengaruh yang mungkin terjadi akibat kenakalan anak remaja atau anak sekolah. Yang pertama, rendahnya prestasi akademik. Anak-anak yang terlibat dalam perilaku kenakalan cenderung mengalami penurunan prestasi akademik. Mereka mungkin sering bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas, atau tidak fokus dalam belajar. Hal ini berdampak negatif pada pencapaian pendidikan mereka dan masa depan akademik. Kedua, gangguan dalam hubungan sosial. Kenakalan dapat menyebabkan kegangguan dalam hubungan anak sekolah. Mereka mungkin terisolasi dari teman-teman mereka, memiliki masalah dalam membangun hubungan yang sehat, atau terlibat dalam konflik dengan orang lain. Hal ini bisa menyebabkan perasaan kesepian, stres, dan depresi. Ketiga, penyalahgunaan zat. Beberapa anak yang terlibat dalam kenakalan sekolah mungkin cenderung menggunakan obat-obat yang terlarang seperti narkoba, alkohol, atau obat-obatan yang lainnya. Penyalahgunaan ini berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental mereka. 4. Perilaku berisiko. Kenakalan anak sekolah seringkali melibatkan perilaku berisiko seperti perkelahian, kekerasan, pencurian, atau tindakan vandalisme. Hal ini dapat menyebabkan mereka terlibat dalam masalah hukum atau menghadapi konsekuensi negatif lainnya. 5. Dampak pada kesehatan mental. Kenakalan anak sekolah dapat berdampak serius pada kesehatan mental mereka. Mereka mungkin mengalami stres, depresi, cemas, atau gangguan mental lainnya akibat tekanan dan konsekuensi dari perilaku kenakalan mereka. 6. Pengaruh negatif pada lingkungan sekolah. Kenakalan anak sekolah dapat mempengaruhi lingkungan secara keseluruhan. Hal ini dapat menciptakan atmosfer yang tidak aman, mengganggu proses belajar mengajar, dan menghalangi pengalaman positif bagi siswa lainnya. Penting untuk diingat bahwa tidak semua anak yang terlibat dalam kenakalan sekolah akan mengalami dampak-dampak ini. Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, dukungan sosial, pendidikan, dan intervensi yang tepat dapat membantu mengurangi pengaruh negatif kenakalan anak sekolah dan membantu mereka mengarahkan energi mereka ke hal-hal yang positif dan konstruktif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyaji satu kita. Baiklah, marilah kita dengarkan pembahasan dari penyaji kedua. Kepada Siti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya sebagai penyaji kedua di sini akan membahas mengenai cara mengatasi kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggrisnya juvenile delinquency adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh remaja, baik itu secara individu atau kelompok. Cara mengatasi kenakalan remaja ini dapat diselesaikan dengan tiga tindakan seperti berikut. Pertama, tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini sangat memerlukan peran orang tua untuk mempersiapkan mental anak memasuki usia remaja, dan hal itu harus dibangun sedini mungkin. Orang tua harus bisa bersikap terbuka sehingga anak tidak ragu ketika menanyakan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam dirinya. Misalnya, memberi edukasi terkait perubahan fisik di fase pubertas, memberikan pemahaman ilmu agama, budi pekerti, dan etika. Anak-anak mendapat pendidikan seks, mengawasi pergaulan, memberi kesempatan pada remaja untuk menggali potensi diri, serta bebas berpendapat dan orang tua membantu mengarahkannya. Yang kedua, tindakan memberi hukuman. Tindakan memberi hukuman atau represif pada kenakalan remaja juga diperlukan agar anak-anak remaja ini mempunyai efek jera ketika mereka bertindak di luar norma. Contohnya, orang tua memberi hukuman sesuai aturan yang berlaku di rumah. Di sekolah, guru dan kepala sekolah juga bersikap tegas memberi hukuman pada anak-anak yang melanggar peraturan. Berat atau ringan hukumannya menyesuaikan peraturan sekolah. Yang ketiga, tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan kuratif dan rehabilitasi adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki sikap anak remaja yang nakal. Contoh tindakannya yaitu mencari tahu lebih dulu tentang latar belakang anak remaja serta penyebab yang membuatnya bersikap nakal. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah para hadirin mau memberi pertanyaan dipersilakan. Kepada Sylvia Sarin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sarin. Ingin bertanya kepada penyaji dua, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja di lingkungan sekolah? Terima kasih. Baiklah, saya selaku penyanyi dua ingin menjawab pertanyaan dari Sylvia Sarin. Dengan cara penanggulangan kenakalan remaja dilakukan dengan cara membuat tata tertib sekolah, pembatasan jam siswa berada di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau memberi pertanyaan? Kepada Feby dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Feby Deswanda. Saya ingin bertanya kepada penyaji kedua. Bagaimana peran orang tua dalam mengatasi remaja? Baiklah, saya sebagai penyanyi kedua ingin menjawab pertanyaan dari Feby Deswanda. Orang tua harus menjadi teladan sikap dan ucapan pada anaknya. Motivasi anak, orang tua memberi arahan dengan siapa dan komunitas mana remaja harus bergaul. Sekian, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Baiklah, kepada Chelsea Ramadhani dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Chelsea Ramadhani. Ingin bertanya kepada penyaji pertama, yaitu bagaimana dampak kenakalan remaja di lingkungan sekitar. Terima kasih. Baiklah, saya selaku penyanyi ke-1 ingin menjawab pertanyaan dari Chelsea Ramadhani. Dapat menyebabkan ketidakamanan, ketegangan, dan gangguan sosial di lingkungan sekitar. Baiklah, para hadirin yang mau memberikan pertanyaan dipersilakan. Kepada Dimas Anggara dipersilakan.
dan para pendidik. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin memberi pertanyaan? Baiklah, kepada Ridwan dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya ingin bertanya kepada penyaji 1, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja? Remaja bisa dilakukan dengan meningkatkan sarana pendidikan yang dapat menunjang serta menambah pemahaman mereka. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Baiklah, kepada Diko dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Diko, mau bertanya kepada penyaji 2. Bagaimana remaja dapat berdampak kepada kondisi fisik serta mentalnya? Perkenalkan, nama saya Dimas Angkara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adik Diko. Ketika berperilaku nakal, mereka berpotensi terluka. Selain itu, kesehatan mentalnya juga bisa terganggu. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Baiklah, kepada Asifal Jana Prayoga dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Asifal Prayoga. Saya ingin bertanya kepada penyaji pertama, mengapa kenakalan remaja dapat terjadi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Prayoga. Dapat disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga remaja dapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Mutia Pinda dipersilakan. Lalu nama saya Mutia Pinda, saya ingin bertanya kepada penyaji pertama. Kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh anak usia remaja sebagai bentuk pengabaian. Baiklah, itu tadi pembahasan dari penyajian kita. Baiklah, kita sambut acara selanjutnya ialah kesimpulan dari notulen. Kepada notulen kita Nafisa Mulyadi, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Melianti. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan penyaji tadi. Penting untuk diingat bahwa tidak semua anak yang terlibat dalam kenakalan sekolah akan mengalami dampak-dampak ini. Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, dukungan sosial, pendidikan, dan intervensi yang dapat untuk membantu mengurangi pengaruh negatif kenakalan anak sekolah dan membantu mereka mengarahkan energi mereka ke hal-hal yang lebih positif dan konstruktif. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya harap para hadirin mengerti dari presentasi kita kali ini. Baiklah, saya moderator mengundurkan diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.